Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam seri session kali ini yang diprakarsai oleh Ikatan Alumni Teknik Fisika ITS. Pada kesempatan sore ini kita akan mendengarkan sharing dari salah satu senior kita, Mbak Ratna, dan akan dimoderatori oleh Mbak Osi dari Teknik Fisika 2013 ya Osi ya. Oke. Kita mulai aja ya caranya, kita udah telat agak lama ya ini ya. Udah 10 menitan. Silakan Mbak Osi untuk dilanjutkan. Mbak Osi masih di mute, Os. Aku unmute dulu, oke. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih sebelumnya buat Cak dan Ning, alumni TFITS, ataupun mungkin ada yang dari luar juga. Terima kasih sudah bergabung. Sesuai yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu, hari ini kita mau sharing-sharing dengan Bu Ratna, alumni dari angkatan 86 ya? 84. Oke. Kalau dari temanya kan women empowerment ya, managing business, terutama kalau di bisnisnya Bu Ratna ini di world working company di new normal era. Saya mungkin selain bisnis sih sebenarnya saya lebih tertarik ke women empowerment-nya sih Bu. Dan mungkin kita bisa mulai dulu dari Bu Ratna sendiri, mungkin bisa menceritakan bisnisnya sekarang seperti apa sih, Bu? Lebih detailnya gitu tentang woodworking-nya itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Ausi ya. Iya. Jadi seperti judulnya itu kan woodworking gitu ya, woodworking industry, berarti di situ itu saya berkecimpung dalam dunia perkayuan, mengolah bahan baku yang bentuknya masih gelondongan atau biasa disebut log itu, kemudian kita proses sampai menjadi barang jadi kan gitu ya, sampai bisa menjual. Banyak orang bisa membuat tapi tidak bisa menjual, artinya barangnya jadi ada, tapi ketika dijual tidak mendatangkan profit. Itu yang saya katakan bisa membuat tapi tidak bisa menjual. Nah, kuncinya sebetulnya supaya kita bisa tetap bisa jalan adalah di situ. Bagaimana mengendalikan supaya semua kegiatan itu bisa continue. Bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan normal, bisa mengalir apa adanya begitu. Tidak perlu paksaan kiri, kanan, dan sebagainya. Sehingga semua yang terlibat di dalam proses itu bisa nyaman, bisa berjalan terus berkesinambungan, sehingga seperti yang saya lakukan seperti saat ini, ya mengalir begitu saja, meskipun ada badai gitu ya, tetap aja berjalan, ya adalah sedikit kendala gitu, itu biasa. Namanya juga hidup itu tidak selalu indah seperti pelangi kan gitu ya. Kadang ada hujan, kemudian ada badai, ya kita lalui saja. Seperti itu yang saya lakukan. Tenang di dalam badai, juga tidak terlalu bingung, tidak terlalu euforia ketika menerima pelangi. Let it flow. Itu Mbak Arsi. Iya. Iya, Bu. Bu Ratna sendiri, sepertinya kalau dari kemarin infonya, Bu Ratna sudah menyiapkan slide ya, Bu ya? Sudah. Mungkin bisa saya tampilkan mungkin slide-nya, Bu? Saya punya lagi, sudah saya perbarui. Oh, ada lagi. Oke. Saya share di itu aja kalau gitu ya. Share, Ibu Langsung bisa share screen aja, Bu. Oh, saya aja share screen ya, nanti ya. Boleh? Boleh.
Saya belum bisa jadi host ini ya. Oh, sebentar Bu. Oh iya. Share screen. Bisa sih? Masih belum bisa. Sudah Bu, bisa? Oke, saya coba. Oke. Berarti sekarang Bu Ratna tinggalnya di Surabaya Bu ya? Saya di Surabaya. Oke. Surabaya. Nah, mungkin dari slide ini ceritanya bisa lebih enak lagi, Bu. Nah, betul. Baik. Jadi, bisnis yang saya jalani ini memang dalam dunia perkayuan, gitu ya. Sehingga di sini yang diminta kemarin kebetulan oleh siapa yang menghubungi saya, Mas Landung, kalau tidak salah pertama itu, bagaimana bisa berbagi pengalaman gitu tentang usaha yang saya jalankan. Jadi fokus di sini itu yang saya kerjakan adalah bagaimana memanage woodworking. Kebetulan karena sekarang kondisinya normal era gitu ya, sehingga digabunglah menjadi bagaimana memanage woodworking business di zaman new normal. Atau kita lebih mengistilahkan sekarang pemerintah adaptasi baru kan gitu ya istilahnya. Baik, ini profil saya. Saya itu S1 alumni Teknik Fisika angkatan 84 sampai tahun 89. Kemudian S2-nya Teknik Elektro masih tetap di UTS. Cukup lama S2-nya karena saya waktu itu memang sedang fokus mendirikan perusahaan. Juga sedang menjalankan sebagai kodrat perempuan, saya punya melahirkan anak sampai 2 di situ waktu S2. Kemudian sekarang ini saya menjadi dosen Prodi Teknik Elektro di Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Juga sebagai pemilik perusahaan woodworking ini sejak tahun 2000, secara legalnya itu tahun 2000. Saya juga memiliki sebuah lembaga sertifikasi profesi administrasi perkantoran namanya Nawawidya sejak tahun 2017. Terdiri dari kumpulan ibu-ibu yang kebetulan satu geng dengan saya. Saya kenapa ambil gambar ini? Karena saya sangat senang. Lokasi di sini ini cukup dingin, tapi cerah gitu karena colorful. Itu sekilas tentang saya. Baik, Bu Ratna secara boleh sedikit singkat. tanya? Kenapa? Boleh tanya sedikit, Bu? Boleh. Kalau dari di sini kan secara legal mulai tahun 2000 untuk bisnis kayunya sendiri. Ya. Tapi kalau mulai benar-benar mulainya tuh dari tahun berapa, Bu? Tahun 95 itu belum memiliki badan hukum. Sudah mulai merintisnya 95. Iya, sebagai supplier saya itu, jualan sound timber. Kebetulan suami saya itu bekerjanya di pabrik kayu. Jadi saya itu merintis perusahaan ini berdua bersama dengan suami. Nah, sehingga pula istilahnya ya, ada beberapa somil yang memproses log menjadi sound timber atau kotaan balken gitu ya, persagen istilahnya. Nah, itu saya beli, saya jual ke perusahaan woodworking yang ada di Surabaya waktu itu posisinya. Terus jalan sama itu kok enak. Nah, saya kepingin punya aja lah seperti itu. Nah, gitu ceritanya. Tapi modalnya nekat, tapi karena mindsetnya sudah kepingin, sehingga berangkat bekerja itu yang dilihat itu salary itu nomor 2. Bagaimana saya punya mesin ini? Bagaimana saya berkomunikasi dengan buyer? Bagaimana saya bisa berhubungan dengan supplier supporting, bahan-bahan supporting yang lain kan gitu ya. Itu semua dipelajari.
Kebetulan karena suami saya itu yang bekerja di situ, dia yang mempelajari dengan detail sampai bautnya di mana mesin ini, di mana beli spare part-nya dan sebagainya. Kalau ada trouble apanya yang susah, harus ketemu mekanik di mana kan gitu. Sedangkan saya support saja, support tapi mendengarkan. Setiap yang dia ceritakan saya mendengarkan. Saya membayangkan kondisi di plant itu seperti apa di lapangan tempatnya dia bekerja. Oh, mesin ini begitu. Meskipun saya tidak punya bayangan jelas, tapi saya bayangkan mesin namanya mesin planner itu begini prosesnya, cara kerjanya. Terus rajin menulis, ditulis supaya tidak lupa. Nah, setelah sekian lama menjadi supplier sound timber, begitu ada kesempatan, ada sedikit rezeki, saya mulai membuat sendiri. Itu pun tidak langsung milik saya sendiri, karena tidak mampu melihat produk ini adalah padat modal dan padat karya. Sehingga modalnya memang agak banyak, juga butuh orang yang banyak, karena belum otomatisasi banyak orang. Sehingga saya join dengan orang waktu itu. Sebelum ketemu orang ini, saya jalan-jalan dulu untuk mencari tempat yang tepat. Di mana yang bisa saya pilih. Mulai ke Ngawi, ke Blitar, waktu ke Kediri, tempat atau resourcesnya bahan baku. Salah satunya juga ada di Lumajang. Kebetulan Lumajang tempat saya lahir sampai SMA pendidikan di sana. Menguasai sedikit banyak medan. Akhirnya sudahlah di Lumajang saja. Ketemu partner saya ini, kami bergabung di situ. Membuat perusahaan. Ya, namanya bergabung dengan orang lain, dia yang memiliki tempat, gedung, saya yang memiliki mesin dan skill. Nah, begitu setahun, mulai beranjak naik. Kalau nolnya masih 1 itu masih baik hubungan gitu ya. Tapi kalau digit nolnya itu sudah mulai besar. Nah, mulailah di situ muncul ketidaksolidan lagi. Sehingga saya harus keluar dari tempat usaha itu. Saya didepak keluar karena aku buat sendiri aja, sedangkan saya bukan pemilik tempat. Saya kalah di situ. Jadi buat pelajaran kita bahwa hati-hati ketika melakukan usaha kerjasama. Karena pemilik tempat itu menang, apapun kondisinya. Sehingga pada saat itu saya, istilah Jawanya kepelayu-pelayu ya, mencari tempat. Akhirnya menyewa lahan. Di mana lahan itu lahan yang sangat tidak terkenal karena banyak penjahat lewat, banyak rampok lewat di situ. Tapi murah sewanya. Dengan keterbatasan dana yang ada, akhirnya sudahlah, saya ambil aja di situ, tidak apa-apa. Saya bangun di situ dengan kondisi pakai bilik bambu itu loh, gedek, kalau orang Jawa bilangnya gedek. Jadi dinding itu dari anyaman bambu. Saking kepinginnya, karena sudah tahu market, sudah tahu skill, sudah tahu proses dan sebagainya, tapi tempat tidak punya. Akhirnya mau tidak mau harus segera cari tempat sudah di situ. Padahal produk ini harus tidak boleh kena embun. Tapi bagaimana lagi? Adanya seperti itu. Akhirnya dengan sedikit bonek ya, sedikit bonek sudahlah buat aja di situ. Nah, itu asal mulanya. Nah, nanti di sini ada company profile yang akan saya ceritakan. Dia ada secara garis besar outlook ini ya, ada 4 nanti yang ingin saya sharingkan. Pertama adalah company profile saya seperti apa, kemudian bagaimana memanage bisnis, di mana notabene bisnis ini adalah bisnis perorangan. Bisnis perorangan yang tentu sangat jauh berbeda dengan bisnis-bisnis BUMN atau TBK atau PMA yang modal-modal asing. Bisnis ini perorangan dan tidak besar, sehingga harus dikelola dengan sangat hati-hati.
Karena kalau ada apa-apa risiko kembali ke saya pribadi. Kemudian yang ketiga nanti di era new normal, bagaimana dampaknya terhadap bisnis saya. Kemudian yang keempat nanti kalau masih ada waktu kita sharing tentang berbagai pertanyaan dan akan saya jawab kalau nanti saya bisa. Nah, perusahaan saya ini saya beri nama Wana Indoraya. Simpel sekali pemikiran saya dan suami saya waktu itu. Wana itu dari bahasa Jawa namanya wana, artinya itu alas. Karena bergerak di bidang kayu, alas kan gitu ya. Indo itu saya ambil dari Indonesia. Raya maksudnya ya supaya raya-raya kan gitu ya. Sehingga Wana Indoraya harapannya adalah alas di Indonesia yang raya-raya. Dengan logo 2 pohon cemara. 2 itu adalah saya dan suami. Kenapa saya ambil cemara? Karena pohon ini sangat kuat dalam kondisi iklim apapun. Dia tetap hidup. Begitu filsafat saya. Kemudian ada garis-garis gitu ya. Yang sebelah kiri saya bagi menjadi 4. Sebelah kanan menjadi 5. Kalau di total menjadi 9. 9 itu angka terbesar, digit terbesar. Sesimpel itu waktu itu pemikirannya. 2 pohon ini hidup di dataran yang terus naik. Dengan harapan terus meningkat. Itu dari filosofis banget ya Bu ya. seperti itu. Cuma tidak terlalu serumit yang harus bagaimana, enggak. Kenapa pohon? Karena ini hidup. Harus hidup. Sesuatu yang bergerak kan gitu ya. Tumbuh. Itu bukan benda mati. Nah, Wana Indoraya ini setelah berkembang seperti saat ini harus mengenal IT dan sebagainya, ya punyalah kami website gitu ya. Supaya ikut zaman palkatawood.com. Bagaimana profilnya bisa dilihat di sini. Itu gambaran sedikit tentang Wana Indoraya. Produk kami itu ada 3. Beri nama Berkor atau Lamberkor. Produk kedua Blockboard, yang ketiga adalah plywood. Lokasinya ada di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Didirikan oleh almarhum suami saya, Insinyur Pom Suryandrio MF, TF angkatan 83, dan saya sendiri angkatan 84. Nah, ceritanya dia itu kakak kelas saya gitu. Didirikan tahun 2000. Inlock ya Bu ya. Kemudian kayu yang diproses ini hanya 1 macam. Kami fokus 1 macam. Tidak ke kayu A, kayu B, kayu C. Banyak memang orang yang sempat, ayo ini ganti kayunya, ini enggak. Kami fokus tetap enggak, kayu ini saja. Namanya kalau di bahasa Latinnya itu Palkata albizia. Kalau bahasa pasarnya itu sengon laut putih. Kenapa kami kekeh di kayu ini? Karena kayu ini bahan bakunya banyak. Kemudian dia masuk kategori yang bisa ditanam di hutan rakyat namanya. Bisa ditanam di kebun-kebun pribadi. Sehingga untuk transaksinya tidak diperlukan surat-surat resmi yang harus dikeluarkan oleh badan-badan atau lembaga yang lain. Misalnya oleh butuh surat perhutani gitu. Enggak ini. Kita punya di rumah 1 pohon gitu ya, dipotong, jual, boleh diterima. Kemudian produk yang dihasilkan, finished good-nya itu 100% kami ekspor. Alhamdulillah saat ini saya punya 391 karyawan resmi per data THR yang saya berikan bulan kemarin itu ya. Kemudian kapasitasnya saat ini sudah bisa 22 sampai 24 kontainer, 40 high cube tiap bulan. 1 kontainer itu sekitar 60 kubik. Ya, sekitar 1.500 meter kubik per bulan. Kepemilikannya 100% PMDN seperti tadi yang saya terangkan, hanya milik saya pribadi. Kemudian saya berusaha mengendalikan ini secara legal, sehingga saya memiliki izin lengkap, punya nomor induk berusaha yang kalau hari ini kita bisa mengurusnya siapa saja. Kita itu kalau ingin berusaha bisa memiliki NIP melalui
online single submission. Masukkan lewat komputer dengan mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian karena ini kayu, disertai dengan ada dokumen fee legal. Kebetulan saya mengambil badan namanya Sukovindo yang mengeluarkan SPLK saya itu. Verifikasi, apa ini namanya? Verifikasi dan legalitas kayu. VLK nomornya itu 36 saya itu. Wana Induraya itu nomor 36. Sehingga dengan legal seperti itu, saya melakukan operasi produksi di sini dengan tenang. Karena kalau tidak legal, ada saja sudah. Bisa-bisa habis perusahaan ini kalau ngurusin ketidaklegalan untuk membayar pajak kiri, kanan, dan sebagainya. Karena itu sebaiknya, kalau mau berusaha sebaiknya urus legalnya. Semua mudah, sekarang sudah sangat mudah dibanding beberapa tahun yang lalu. Itu sedikit profilnya. Ini ada histori yang sudah saya terangkan di depan tadi, jadi resminya tahun 2000, kerjasama, habis itu saya ditendang keluar. Akhirnya saya harus berdiri sendiri tahun 2002. Dengan kondisi menyewa lahan, saya bangun dengan atap seadanya. Seiring, tapi saya tetap bisa ekspor dengan supporting yang sangat minim. Ketika masukkan ke kontainer, saya itu sewa forklift dari Surabaya. Biayanya mahal. Ketika untuk mengeringkan kayu, saya bawa bahan baku itu ke Porong. Karena hanya ada di Porong yang menyewakan kedinya, kelen dry-nya. Dari Lumajang bawa ke Porong, dari Porong bawa ke Lumajang, diproses, baru naik kontainer. Jadi bahan baku ini riwa-riwi, tapi it's okay lah. Tapi ya masih ada untungnya waktu itu. Benar-benar waktu itu Sengon ini menjadi primadona. Karena primadona, akhirnya kami kepingin itu tadi. 2004, karena saya sudah bisa ekspor, meskipun 1 bulan 1 kontainer, 1 bulan 2 kontainer, kemudian saya itu didatangi bank Mandiri waktu itu, langsung datang. Ditanya, kamu itu ekspor? Iya. Kamu mau saya bantu? Loh, ya dibantu ya mau saja. Bagaimana bentuk bantuannya? Yang tadinya saya bahan baku itu ngutang ke supplier di sekitar Lumajang situ, dengan bantuan bank, akhirnya supplier ini saya putus. Saya bikin sendiri. Saya menggergaji sendiri. Karena dari sini per kubik zaman itu, supplier itu sudah untung 10.000 rupiah. Bayangkan kali berapa puluh ribu meter kubik. Hanya diem saja orangnya, saya yang mengerjakan. Akhirnya dengan bantuan bank ini, saya sedikit terbantu. Seiring dengan waktu, saya fokus terus, makin maju. Tahun 2014, saya bisa menambah kapasitas. Menambah item produk yang tadinya cuma bare-core, lumber core, sekarang saya bisa membuat blockboard dan satunya plywood. Tetapi di sini juga saya mendapat cobaan yang sangat berat gitu ya. Suami saya menderita sakit. 2013, akhir 2014 beliau meninggal. Pada saat itu anak saya ada 2, yang nomor 1 masih semester 7. Yang kecil masih SMA kelas 1 semester 2. Untung saya tidak terlalu limbung ditinggal dengan beban yang sebegitu besar. Kenapa? Karena selama proses ini kami menjalankan berdua. Kemana-mana saya selalu diajak. Secara tidak langsung saya itu belajar. Jadi sambil ngajar di Untab, sambil belajar tentang perkayuan ini. Sehingga benar ketika ada kejadian yang tidak pernah ada yang mengharapkan, tidak pernah ada yang tahu bahwa ini akan terjadi dalam kehidupan seseorang. Saya dibilang tenang, ya tenang, dibilang bingung, ya bingung di sini. Akhirnya saya dudukkan anak saya. Mau diapakan pabrik ini?
Karena kalau saya sendiri tidak mungkin bisa. Karena notabene di sini karyawan saya kan laki semua ya. Laki semua, dan ini daerah Lumajang. Daerah Lumajang itu budayanya kan Jawa ndak, Madura ndak. Kebetulan saya ahli asli orang Lumajang, tapi tetap aja. Begitu anak saya yang barat itu saya dudukkan, mau diapakan pabrik ini. Saya kalau jalankan sendiri, saya tidak mampu, kita jual saja. Waktu itu saya gitu. Anak saya yang kecil belum bisa diajak komunikasi tentang itu, masih terlalu kecil. Akhirnya anak saya itu jawab, ya sudah, kita jalankan saja. Ini di desa loh, saya bilang gitu. Tidak ada mall, tidak ada tempat cangkruan yang biasanya dia lakukan sehari-hari dengan teman-temannya. Tapi hanya ada satu jawaban yang membuat saya sampai sekarang kalau cerita itu selalu kepingin nangis. Cuma begini jawabnya. Sudah terlanjur banyak orang yang menitipkan hidupnya di sini. Kita teruskan saja. Akhirnya dengan semangat kami teruskan. Semester 7 dia masih fokus kuliah, semester 8, semester 9 selesai. Langsung bantu sepenuhnya di sini. Dengan ditinggali 3 itu tadi ya, 3 item produk. Dan ada banyak beban saya di sini. Bank. Karena saya dibantu bank. Seiring dengan semakin ya fokuslah, kami fokus di sini. Tidak lupa juga dengan bantuan Tuhan. Saya yakin karena ada bantuan Tuhan di sini. Akhirnya berjalanlah usaha kami itu. Terus sampai kondisi seperti saat ini. Sebetulnya tahun 2020 ini kami mau ekspansi lagi. Sudah saya sounding kemana-mana, saya mencari informasi berikutnya untuk membuat produk yang keempat, namanya wood pellet. Karena kami itu konsepnya bagaimana yang masuk di dalam lahan tempat produksi saya itu bahan baku, keluar adalah benar-benar finished good tanpa ada waste. Saat ini masih ada sampah, bentuknya serbuk kayu dan kulit kayu yang itu masih dijual murah gitu saja. Nah itu yang mau di-edit value menjadi wood pellet. Bisa dijadikan bahan bakar, bisa dijadikan animal bedding, dan sebagainya. Pasar sudah kami pelajari, sangat memungkinkan. Dan satu lagi setelah ini, sebetulnya kami ingin mengekspansi lagi, memiliki pabrik furniture sendiri. Karena produk saya ini menjadi bahan untuk pabrik furniture di mana-mana. Jadi saya berandai-andai dengan anak saya, seandainya kita punya pabrik furniture sendiri, wah enak itu. Tinggal masukkan aja kemana-mana dengan harga yang bisa sangat bottom. Ya, bikin IKEA sendiri ya Bu Ratna? Iya, jadi masuk lock, keluar produk-produk jadi. Bisa jalan ke IKEA itu, bisa cari di situ, bisa jadi lebih murah kan gitu ya. Masa kalah IKEA, pikir saya begitu. Tapi ya harus sabarlah, karena di sini kita sedang mengalami pandemi itu ya. Sebetulnya rencana sudah janji-janjian ini mau lihat mesin ke China sana waktu Maret itu, enggak jadi, sudah cooling down dulu ya. Itu perjalanan historis. Produknya itu seperti ini. Saat ini namanya lumbercore itu adalah pieces-an kayu kecil-kecil yang dilaminating menjadi lembaran seukuran 4 kali 8 feet. 1,2 lebarnya, panjangnya 2,4. Yang grade A saya ekspor ke Taiwan, ada yang ke Cina. Kemudian yang grade B itu saya lanjutkan prosesnya. Saya jadikan blockboard namanya. Dengan menambah 2 layer lagi, lapisan lagi, atas dan bawah, dengan vinil gitu ya. Nah, yang tipis-tipis seperti ini bentuknya cantik, akhirnya itu vinil. Ini namanya blockboard. Atau bisa jadi kalau lagi blockboard saya kosong, saya produksi plywood. Plywood itu dari vinil yang press, terdiri dari beberapa lapisan, berarti 5 lapis, minimal 5 lapis. Tebalnya macam-macam.
Kalau ini tebalnya satu macam, ini tebalnya satu macam. Saya memang sengaja tidak mau menerima orderan bermacam-macam. Karena ini sistem produksinya itu mass product banyak gitu ya. Sekali saya berubah ukuran, settingannya lama, mempengaruhi kapasitas produksi dan mempengaruhi rendemen. Saya tunjukkan rendemen itu apa. Nah, ini adalah profil sawmill. Sawmill itu adalah log yard, suatu lahan di mana proses bahan baku bahan baku diproses menjadi sawn timber persagen. Dan sebagian nanti yang bagus diproses menjadi vinil di mesin rotan. Saya memiliki log yard ini total itu ada 3,5 hektar ya, untuk log yard ini 2 hektar. Di 2 titik yang terpisah karena butuh lahan yang luas. Jadi di sini yang ahli, saya sebetulnya tidak ahli menghitung ini, tapi karyawan saya lihat gini saja itu sudah tahu ini nanti jadi sekian sawn timbernya. Kalau yang vinil ini tidak bisa dibaca ini, karena kayu tampaknya mulus ini, begitu diongoti seperti pensil itu, oh ternyata ada yang bolong-bolong, ada binatang, nah, itu sudah mempengaruhi mutu, mempengaruhi harganya juga. Jadi itu prosesnya bahan baku menjadi barang ini nanti disebut rendemen. Rendemen inilah yang saya kendalikan. Ketika di sini saya beli log sekian rupiah, harusnya nanti keluar sekian meter kubik. Kalau tidak keluar sekian meter kubik, ada apa? Cuma gitu saja. Apa yang terjadi di sini? Pernah ada kasus yang susah itu kan mengendalikan atau memanage kecurian. Yang tukang ukur, bayangkan satu truk ini bisa terdiri dari ratusan pieces. Satu pieces ini kalau dikurangi 1 senti saja, atau istilahnya saya bayar lebih mahal 1 senti saja, tidak ada yang tahu. Biasanya sama sopir truk ini ada dulu karyawan saya, ditempeli uang, itu men ya, salam tempel, 150.000. Bayangkan kalau sehari ada 25 truk, ada 30 truk, dapat berapa dia? Saya cuma melihatnya gini, wah anak ini gajinya sekian, kok dedekannya beda ya, di orang Jawa ini, bajunya beda, handphonenya beda, kan gitu ya. Ada apa anak ini? Kan gitu aja lihatnya. Ini tidak ada di teori ini, adanya di lapangan. Gajinya 1.000, gaya hidupnya 2.000, mesti ada sesuatu kan. Kita lihatlah di situ. Oh, rendemennya, secara teknis rendemennya berapa? Oh, ada yang hilang ini. Baru dipepet sudah di sini. Turunkan orang lain. Hitung. Nah, tidak dikeluarkan, tapi dia akan malu sendiri keluar akhirnya. Biasanya saya begitu memperlakukan. Jadi tidak sampai saya keluarkan, cuma ya tahu sendirilah dia. Setelah berbentuk sawn timber tadi, maka kayu persagen sawn timber atau balken tadi harus dikeringkan supaya MC-nya, moisturizer content-nya di dalam kayu itu mendekati angka 8. Kenapa harus dikeringkan? Supaya kayu itu tidak mengalami deformasi, melengkung. Jadi kayu itu kalau lama-lama kena panas, dingin, melengkung. Tapi ketika kita sudah memperlakukan dia dengan dikeringkan, maka begitu dikeluarkan ke udara terbuka, meskipun kena panas, dingin, dia tidak akan melengkung. Nah, ini adalah tempat mengeringkan kayu, namanya kiln dry. Bentuknya kotak seperti ini, di dalamnya ada fan. Ada fan-nya dari aluminium, diameternya 3 meter. Kemudian ada vent tube di sini. Nah, vent tube itu dialiri steam, uap panas yang dihasilkan oleh boiler. Uap panas ditiupkan di sini, tempat sawn timber tadi diatur rapi di dalam sini. Biasanya isinya segini, ini 75 meter. Tampak dari depan seperti ini, dari luarnya seperti ini.
Ini ada panel-panel listrik gitu ya di belakangnya. Juga ada monitoring temperatur. Nah, alat untuk mengukur MC-nya ini bentuknya. Kalau sudah 7,8 kita keluarkan. Biasanya sekitar 5 hari. Nah, ini boiler. Ini ada kombi, ada steam boiler. Yang saya miliki itu boiler 3 fase gitu ya. Yang dimonitor atau dikontrol itu adalah level airnya. Jangan sampai di bawahnya lubang-lubang ini. Kemudian ada tekanan dan temperatur. Itu boilernya. Kapasitasnya ada 10 ton. Ini sedikit production line-nya. Ada banyak mesin sebetulnya, tapi ini yang saya tunjukkan di sini ini adalah proses blockboard. Ada mesin namanya glue spreader. Ini ada apa ini namanya sih? Ada mengelim. Ada roller ini ada di atas dan di bawah. Ngelem 2 sisi. Setelah dilem baru di cold press. Tujuannya cold press supaya lengket tapi masih bisa dikelentek. Habis itu di hot press. Di hot press itu diberi panas. Kalau sudah dikena panas, maka yang tadi dilem itu sudah lengket, tidak bisa dikelentek. Ini platen hot press ini panas. Dialiri oleh oli yang dipanaskan. Jadi di sini saya punya boiler lagi, namanya boiler oli. Setelah hot press baru di sesing gitu ya. Digeraji sisi panjang pendeknya, habis itu disanding, diremplas supaya halus. Remplasnya tidak terlalu banyak, 0,0 berapa mili gitu, hanya seperti kayak orang itu dipupuri karo remplas gitu. Set. Nah, itu sedikit ininya. Nah, ini sedikit gambaran videonya. Ini glue spreader tadi, memberi lem atas bawah. Ini tanpa lem, sudah kena lem. Nah, kita lihat lagi di atas ini bikin plywood ini. Nah, setelah itu di cold press. Dipres dengan tekanan 500 ton itu. 500 ton, sekitar 15 menit. Setelah itu di masing-masing lembaran dimasukkan di sela-selanya ini. Antara platen-platen itu yang panas. Keluar, kita sizing tadi. Nah, ini memotong supaya lebarnya 1,2. Nanti kena limit switch sebelah sana, motong ke arah panjang. Habis itu di sanding. Setelah selesai lewat QC, baru di packing. Itu gambaran liningnya. Market kami saat ini ke Taiwan, ada yang ke Cina itu 50% blockboard. Kemudian ada yang ke Middle East 30%. Saudi Arabia, Kuwait, Irak, Jordan. Ini bagus, ini saat ini bagus meskipun kondisi COVID. Taiwan juga sangat bagus meskipun sedang COVID karena negaranya tidak terlalu parah gitu ya. Kemudian ada ke Singapura dan Malaysia 20%. Jadi semuanya saya ekspor produknya. Nah, cara pengiriman barangnya, karena ini komoditasnya barang seperti ini melalui kontainer, gitu ya, melalui kapal. Itu tadi sekilas tentang profil dan produk dari Wana Indoraya. Kemudian yang kedua, saya masuk ke outlook kedua. Bagaimana memanage itu tadi semua. Secara garis besar, saya mengelompokkannya menjadi 3 variabel, yaitu technical, kemudian manajemen dan strategi, yang ketiga adalah karakter. Yang dimaksud technical itu apa? 1, harus menguasai alur produksi dari awal hingga akhir. Hair to tooth. Jadi ibaratnya begini, kalau mau jualan nasi goreng, jangan sekali-kali tidak bisa membuat nasi goreng, tapi jualan nasi goreng. Kita harus bisa menentukan bumbunya, berapa besar porsi nasinya, bagaimana
bagaimana rasa yang nyaman. Kalau kita tidak punya pengalaman atau pengetahuan tentang itu, jangan sekali-kali melakukan usaha di bidang itu. Jadi intinya adalah kuasai dulu skill-nya tentang itu. Lu kan bisa, Bu, saya jual aja atau datangkan aja chef atau koki. Bisa. Tapi kalau koki itu nanti keluar, sedangkan kita tidak menguasai, apa yang akan terjadi? Ambil koki lagi, boleh. Sampai kapan itu terjadi? Karena pada dasarnya orang ini kalau sudah mengerti cash flow, dia pasti akan ingin tak buat sendiri aja. Hati-hati di situ. Sehingga kita harus menguasai alur produksi dari awal hingga akhir. Ini pengalaman saya ya, karena yang saya manage ini adalah perusahaan pribadi, bukan perusahaan yang besar-besar, yang TBK, yang tiap departemennya ada kepala A, departemen berikutnya ada kepala B, tidak ada itu nanti. Tapi ini kalau sampai ini saya tidak menguasai, ada apa-apa yang terjadi, yang rugi saya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar, ada apa-apa, sebagai karyawan, enak aja, tidak mikir rugi kan gitu ya. Yang penting tiap bulan saya tetap gajian. Itu tidak berlaku di tempat saya. Bagi saya. Bagi karyawan mungkin gitu. Kemudian yang kedua, pastikan tahu spek alat-alat produksi dan cara kerjanya. Tahu speknya saja. Bukan berarti tahu mendalam sampai, waduh ini mesin gini, enggak. Ketika ada terjadi trouble di mesin A, saya itu tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika karyawan saya tidak mampu merevisi atau memperbaiki, saya harus lari kemana? Minimal itu saya. Kemudian di mana spare part itu saya ganti. Kemudian bagaimana atau kapan saya harus mengganti hal-hal yang Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kuasai lapangan agar bisa mengkoreksi laporan di atas kertas. Jangan mudah percaya laporan di atas kertas. Karena laporan di atas kertas itu selalu baik, menyenangkan. Tetapi kebenaran itu ada di lapangan. Sehingga dari pojok ke pojok itu kita harus tahu. Oh, ini ada barang di sini. Ketika kita jalan lagi, oh, barang ini hilang. Kemana? Kita harus tahu sampai hal detail-detail seperti itu. Kok kayak kurang kerjaan? Iya, memang kurang pekerjaan. Tapi disitulah poinnya. Jangan sampai kita dikendalikan, tapi kita yang mengendalikan. Harus menguasai lapangan. Perempuan, Bu, ya, tapi kan tidak sampai yang detail-detail gitu maksud saya. Kemudian itu masalah teknikal. Yang kedua, bagaimana memanage dan bagaimana strateginya. Harus menguasai troubleshooting dan SOP. Ketika ada problem, bagaimana pemecahan masalahnya. Pernah saya ada kasus, boiler oli ini ada trouble. Terjadi kavitasi. Panas sampai menguap, tapi sampai di platernya hot plate itu tidak panas. Kemana larinya si panas ini? Pada saat itu, kebetulan saya bertiga sedang di luar negeri dengan anak saya. Dilapori sama pegawai saya. Ada apa ini yang terjadi? Ternyata permasalahannya sangat sederhana. Saya itu kan punya 2 boiler. Yang satu steam boiler, satunya oli boiler. Yang steam boiler ini, karena air, cara manaskannya digenjot gitu saja. Masukkan semua bahan bakar. Semakin banyak, semakin cepat menguap. Kan gitu. Karakter ini diterapkan di boiler oli. Tidak bisa. Meskipun olinya itu oli term oli tipenya ya. Tidak bisa seperti itu. Tetapi cara pemanasannya itu bertahap pelan. Padahal itu sudah diganti pompa dan sebagainya. Baru ketemu ternyata salah di proses pembakarannya. Terlalu kebrangas kalau orang Jawa bilang. Hal-hal sepele seperti itu hanya ada di lapangan.
Itu pun setelah kami tanya kemana, mana baru, oh alah salahnya di situ. Sempat itu 2 minggu tidak produksi untuk yang hot press. Itu contohnya penyelesaian problem. Kita harus tahu. SOP-nya harus tahu. Tidak boleh dipanasi. Terlalu kebrangas. Itu contoh kasus. Kemudian yang kedua, memanage. Pahami dan patuhi peraturan dan budaya daerah setempat. Seperti tadi saya katakan, lokasi perusahaan saya itu ada di Lumajang. Karakter budaya setempat di situ itu keras orangnya. Tetapi kalau sudah baik, sangat loyal. Dalam waktu 20 tahun saya memiliki perusahaan. Ada karyawan keluar masuk. Tetapi yang loyal akan dengan tenang duduk manis di situ sampai sekarang. Itu semua proses. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, ketika kita ketemu dengan suatu daerah, kita pelajari daerahnya. Kita hidup di situ, kita pelajari budayanya. Kemudian kita lihat aturan daerah bagaimana. Kalau pemerintahannya tidak mendukung, kita akan sangat kesulitan. Kebetulan Lumajang itu resource-nya memang sengon, pemerintahnya sangat mendukung. Banyak sekali pabrik-pabrik sengon di sana. Itu. Kemudian manajemen yang tidak kalah pentingnya keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan. Bagaimana karyawan itu bisa selamat, bisa sehat, bisa sejahtera, kan gitu ya. Itu ya seperti perusahaan-perusahaan lain yang dilakukan secara prinsip. Ini setiap hari atau setiap minggu saya selalu mengingatkan kepada kepala produksi. Setiap itu ingatkan, namanya orang selalu ada lupa. Ayo berdoa, diingatkan. Masalah maintenance juga gitu. Setiap operator itu harus memahami karakter mesinnya dengan cara melibatkan dia ketika maintenance. Sehingga dia tahu ketika ada trouble, oh harus begini. Oh ketika dia melakukan operator, ada kesulitan, oh berarti nanti maintenance saya lakukan di sana. Sehingga terjadilah apa yang namanya total productive maintenance TPM itu. Caranya sangat sederhana. Istilahnya teori melipnya itu TPM gitu ya, tapi di lapangan itu apa bentuknya? Karena ini karyawan saya kan orang desa semua ya, bukan orang sarjana. Bagaimana memasukkan itu? Oh ini harus total productive maintenance, tidak bisa apa itu makanan apa, tidak tahu mereka. Tapi bagaimana kita menerjemahkan ke mereka? Dulu saya tidak pernah mengistilahkan boiler, tapi mengistilahkan iki dandang iki. Podo karo kamu lek dandang masak nasi. Panasi gini-gini baru paham. Sekarang baru mereka, oh ini boiler. Kemudian manajemen yang keempat, kita itu dalam melakukan kegiatan ini ada interaksi dengan orang lain. Apakah itu supplier, apakah itu sebagai partner bisnis, apakah itu buyer, kan gitu ya. Itu kita maintenance dengan baik. Untuk supplier, misalnya lem yang dalam jumlah banyak, saya tidak mau disupplieri 1 orang. Ada banyak. Saya tidak mau nanti terjadi apa-apa, mau tidak mau, akhirnya harus beli dia. Ketika ada apa-apa, kalau tidak beli dia, susah. Saya tidak mau seperti itu. Banyak yang masuk, ayo masuk. Saya pilih. Mana yang bagus, ya tentunya harganya yang masuk akal, itu saya pilih. Di situ itu juga tempat terjadi kecurian. Biasanya sales lem itu nakal. Diberi sampel, nanti ada lagi salam templok tangan kepada operator. Engkau ngomong ya Abi. Sehingga saya selalu tidak pernah percaya. Ketika karyawan sudah bilang, ini baik, itu tidak saya pakai. Langsung saya taruh. Tidak, ganti yang lain. Biasanya begitu. Tapi nanti setelah berapa bulan, saya pakai lagi, saya ambil lagi. Oh ya, untuk memutus mata rantai kerjasama seperti itu. Kemudian dengan buyer, saya selalu melakukan hubungan. Paling enggak komunikasi. Sekarang sudah enak. Kalau dulu kan telepon, fax, dan sebagainya. Sekarang bisa WA, bisa Skype, bisa email.
mail kan gitu ya. Kemudian kadang mereka datang ke Indonesia, kita temui. Kadang saya ke sana, kita lihat, atau just hello saja, ada perkembangan apa, bagaimana kondisi pandemi seperti ini, yes, oke ya, sekedar just hello, silaturahmi. Kami melakukan silaturahmi, seperti keluarga. Itu yang saya lakukan, menjaga hubungan baik. Sehingga saya sampai sekarang itu punya satu buyer yang sudah jalan 17 tahun. Orang Taiwan. Ketika mereka punya hajatan mantu, kami ke sana. Kemarin saya mantu, saya undang ke sini. Seperti keluarga. Seperti keluarga. Kemudian, untuk strategi perkembangan berikutnya, saya harus melakukan ekspansi seperti tadi yang saya ceritakan. Habis ini mau saya apakan? Pernah saya terlalu ambisi, kepingin menambah kapasitas. Saya tingkatkan harus dari 5 harus jadi 10 kontainer gitu. Tidak bisa seperti itu ternyata. Yang terjadi adalah amblek. Karena apa? Tidak bisa dikendalikan semua variabel-variabel yang ada. Bahan baku, manpower-nya, kemudian kualitas produksinya amburadul semua. Ternyata harus bertahap untuk menambah kapasitas. Sekali lagi, kenapa begitu? Karena ini perusahaan pribadi, bukan perusahaan besar ya. Nah, ekspansi juga begitu. Saya pernah ketemu teman saya, kamu jangan banyak-banyak. 30 saja, tapi kamu kuasai semua 30, kamu rasakan hasilnya. Kamu 60 kontainer, tapi habis kuncinya di rendemen. Ternyata benar. Saya buka kapasitas besar, rendemen saya hancur. Apa yang terjadi? Bocuan istilahnya. Rugi. Bukan cuan yang saya dapat, tapi bocuan. Sehingga saya berpikir sekarang saya ganti. Kapasitas saya bisa saya tambah, tapi dalam bentuk produk yang lain. Karena itu untuk ekspansi, saya mau menambah wood pellet dan furniture. Bukan menambah kapasitasnya lumber core, bukan menambah kapasitasnya. Sehingga yang masuk bahan baku keluar sudah benar-benar finished good. Tidak ada yang terbuang, tidak ada sampah. Itu keinginan saya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Nah, untuk keamanan, contohnya saya lengkapi dengan hidran gitu ya. Nah, ini karena perusahaan kayu harus punya hidran. Syarat wajib. Karena sangat rentan dengan kebakaran. Itu contohnya hidran. Nah, ini kesejahteraan lingkungan yang saya sediakan untuk karyawan. Jadi ada tempat untuk istirahat, untuk makan di sini. Ini semua meja itu adalah bikinan sendiri. Jadi ada lumber core, saya press, blockboard, kemudian saya beri HPL di atasnya. Sudah mulai saya ajari beberapa karyawan untuk membuat furniture. Nah, press, saya punya cold press 50 ton, ayo press. Kemudian saya juga punya bengkel las sendiri. Sehingga kalau ada masalah-masalah, saya tidak pernah mengambil tukang dari luar. Ada pegawai sendiri, tukang las. Sampai tukang batu pun saya ada. Jadi benar-benar mandiri, di dalam itu mandiri. Ada saja yang dikerjakan. Kemudian ini untuk menjaga kan di Lumajang itu mayoritas orangnya beragama Islam. Ya, saya beri fasilitas untuk yang perempuan-perempuan ini ketika shift malam mereka tidak harus keluar, tapi ada tempat untuk melaksanakan sholat ibadahnya di sini. Sholat. Nah, kemudian tentang variabel ketiga, karakter. Ya, seperti yang lain-lainnya lah. Ini harus tekun, ulet, konsisten. Jangan mudah berubah-ubah. Ketika jatuh, ya itu aja teruskan. Nanti lama-lama akan naik kelas sendiri. Kemudian pantang menyerah dan banting, jangan baper. Dikit-dikit, aduh, bawa perasaan gini-gini, ya enggak ada, enggak boleh ya. Kalau usaha atau bisnis itu jangan. Kemudian, trust nomor 1 harus dapat dipercaya. Pintar dan cerdas, itu wajib. Pintar ini fungsi waktu, cerdas itu cepat
bisa mengatasi masalah. Kemudian karena di situ dilihat banyak karyawan, dipanut, ya harus mempunyai leadership yang baik. Kemudian karakter yang terakhir itu ya harus punya kejujuran. Pinter, cerdas, smart kayak apa kalau tidak jujur? Susah. Karena integritas sebagai dasar dari integritas itu adalah jujur. Tuh. Nah, sekarang bagaimana manajemen dalam kondisi new normal? Kita lihat ada terjadi pergeseran yang sangat besar dalam kehidupan ketika masa pandemi. Salah satu pergeseran konsumen yang ada itu adalah dari piramida Maslow. Saya lihat di situ. Kalau dulu ada aktualisasi diri, sekarang bergeser orang kepingin ke kebutuhan primernya terpenuhi dulu. Aman, sehat, kemudian makanan-makanannya juga sehat, dan sebagainya. Kalau dulu kongko-kongko, enggak, sekarang orang justru aman dulu, sehat dulu, makanan aman dulu, bisa terpenuhi. Sehingga karena adanya pergeseran itu, daya beli konsumen itu sekarang juga berkurang. Efek dominonya karena berkurang, apa yang dilakukan? Barang-barang primer dulu yang dibeli. Kemudian dengan catatan barang yang dibeli itu bagus dan murah. Efeknya cash flow ke produsen akan terganggu. Kenapa? Karena yang dulunya beli, misalnya bisa beli 100, sekarang beli 50 saja dulu, kan gitu ya. Kesulitan distributor tidak jalan lancar cash flow-nya. Sehingga hutangnya tidak segera terbayar ke produsennya. Lah ini barangnya kok saya nombok ini ya apa ini? Cuma gitu aja dia jawabnya. Apa yang terjadi pada produsen? Overstock. Saya sempat mengalami overstock menjelang hari raya. Sehingga 2 minggu menjelang hari raya, saya itu sudah tidak produksi. Kemudian di sini juga ada muncul kebiasaan baru ini, social distancing dan sebagainya, itu juga masalah. Solusi yang saya lakukan adalah apa? Efisiensi. Yang tadinya 2 shift, saya jalankan 1 shift. Tapi saya tidak sempat mem-PHK. Karena saya ajak runding semua karyawan. Ya apa ini? Mau istirahat? Atau 1 shift saja, sudah gantian seminggu, ini masuk minggu berikutnya. Kemudian menyusun ulang rencana-rencana pembelian data. Termasuk rencana mau lihat mesin, pelet dan sebagainya itu. Pengeluaran-pengeluaran yang bisa ditangguhkan. Kemudian yang kadung overstock tadi supaya segera mengalir cash flow-nya, ya dijual dengan diskon, asalkan tidak rugi. Ya, inilah bisnis. Tidak selalu seindah pelangi. Kadang ada angin, kadang ada hujan, harus kita lalui. Kemudian work smart. Ya, work from home, troubleshooting-nya secara remote, ya gini. Sekarang itu sudah sangat enak, karena IT-nya sudah sangat mudah. Nah, itu new normal yang saya lakukan. Kebiasaan baru yang dilakukan, menggunakan masker itu adalah sehari-hari yang sudah kami lakukan sebelum zaman pandemi. Karena di sini adalah perusahaan kayu. Kemudian yang beda sekarang ditambahi, ada bilik disinfektan, harus cuci tangan dulu, harus ditermogan dulu karyawan, seperti di tempat-tempat lain. Itu kebiasaan baru yang dilakukan. Nah, itu yang bisa saya sharingkan, mudah-mudahan bisa membantu, bisa menginspirasi mbak-mbak dan adik-adik. Nah, ini ada satu kutipan Pak Nadiem yang saya suka. Siapapun dapat mencuri idemu, tetapi tidak ada yang dapat mencuri eksekusimu. Ide is ide. Kalau tidak direalisasikan, ya hanya sekedar ide saja. Ide itu 10%, eksekusi adalah 90%. Jadi kalau adik-adik, mbak, mas-mas, kalau sudah punya ide, kerjakan, mumpung masih muda. Karena nanti kalau sudah umur 30 tahun,
adrenalin kita itu sudah beda. Jangan pernah merasa takut, lakukan saja sudah. Kalau memang niatnya mau menjadi seorang entrepreneur. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak siapa tadi? Itu ya. Masih. Ya. Aduh, berarti saya sampai bingung mau ngomong apa. Keren banget, Bu. Terima kasih, banyak insight baru sih, Bu. Terutama soal bagaimana memanage bisnis ya. Saya benar-benar, sampai saya catat, Bu, yang tadi cara manage yang 3 poin tadi, paham teknikal, paham manajemen dan strateginya, terus soal karakter juga. Sebenarnya juga banyak pertanyaan dari saya sendiri, tapi mungkin saya coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk di chat ya, Bu ya. Boleh. Sebentar. Yang pertama dari Pak Diki. Beliau menanyakan, susah tidak proses untuk ikut SPLK? Dan kenapa kemudian Ibu ikut SPLK? Monggo Bu Ratna bisa dijawab dulu. Baik. Waktu itu ada aturan pemerintah selalu berubah-ubah. Ada equity, ada break, dan sebagainya. Ya. Kemudian terakhir jadi SPLK. Bagi perusahaan woodworking, SPLK itu wajib. Karena di SPLK itu, kami setiap bulan harus melaporkan pergeseran atau keluar masuknya log kayu. Berapa yang kami pakai, berapa yang kami gunakan, kemudian digunakan untuk apa, kemudian dikeluarkan dalam bentuk apa. Setiap bulan, setiap 6 bulan, setiap 1 tahun. Itu harus dilaporkan. Karena ini tentang kayu. Gitu ya. Kemudian, nanti setiap 1 tahun ada surveillance datang ke pabrik. Dokumen itu diminta. Benar enggak? Laporan tiap bulan atau tiap semester, tiap tahun yang sudah saya buat itu harus ada dokumen realnya. Belinya mana, jadinya mana, bukti ekspornya mana. Kemudian nanti setiap 5 tahun, sekarang sudah 5 tahun sekali, diulang lagi mulai dari awal. Dokumennya harus lengkap, mulai sampai NIB itu, kemudian AMDAL, kemudian akte pendirian, kan gitu ya. Kemudian apa itu kalau bangunan itu harus punya IMB, harus sampai segitu-gitu. Dokumennya banyak. Memang agak susah, tapi Sukavindo bukan satu-satunya. Ada lagi apa gitu. Nah, tapi itu harus dimiliki. Sehingga kalau susah kayak apa, ya dilakoni, harus dibuat. Tapi kalau kita lakukan itu semua, ujung-ujungnya, oh alah iya, ternyata ini. Runtut aja, pokoknya diikuti runtut. Oh, untuk ini siupnya apa, TDP apa, oh enggak perlu siup. Kenyataannya sekarang itu masih dibutuhkan siup. Padahal katanya sudah NIB saja sudah cukup. Tapi ada saja lembaga-lembaga atau tempat-tempat yang masih belum sinkron. Mana siupnya? Nah, mau enggak mau kita ngurus siup. Ngurus TDP, kan gitu ya. Karena ketidaksinkronan itu tadi harus diikuti. Dibilang mudah, kalau sudah begini ini ya mudah. Tapi di awalnya ikuti saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Insya Allah bisa. Itu, Pak Diki. Gimana Pak Diki? Gimana Ada yang Pak mau Diki? disanggah lagi? Sekarang sudah enak, online semua. Enak sekarang. Udah lebih mudah ya Bu untuk perizinan segala macam sangat ya? mudah, Okay. sangat mudah. Yang enggak enak itu kan kalau tatapan dengan orang ini enggak enak. Sekarang tatapan dengan komputer sudah enak. Enak. Okay. Oke, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan kedua Mbak Osi. Iya. Ada dari Pak Frezo tadi ya? Iya, dari Pak Frezo menanyakan siapa pesaing lokal di bisnis ini, Bu? Kenapa? Pesaing lokal untuk bisnis ini banyak. Siapa, Bu? Pesaing lokal. Yeah. Di Lumajang sendiri itu ada puluhan perusahaan kayu. Karena, kenapa di Lumajang? Jawa Timur itu
resources Sengon itu ada di Lumajang. Jadi semua yang dulu main kayu keras di Kalimantan, Sulawesi itu lari semua ke Lumajang sebagian. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu ada daerah Wonosobo, banyak juga. Kapan itu ada pabrik yang sangat gede, Garuda apa gitu. Sampai yang meresmikan itu zaman itu Bu Mega. Saking besarnya, sekarang tutup. Kenapa? Karena kayu itu bulat. Ketika digergaji, who knows? Nggak ada yang tahu dalamnya kayak apa. Gitu. Kemudian diameter 1 cm itu tidak ada yang tahu. Kalau 1 pieces hilang 1 cm, sekian puluh ribu hilang berapa senti itu. Padahal 1 hidupnya berapa rupiahnya. Karena kayu ini ya gampang-gampang susah gitu ya, gampang-gampang susah. Jawa Barat itu daerah Tasik. Saya kenal semua pemainnya di sana. Kalau Jawa Barat itu ada namanya Pak Boy. Jawa Tengah itu ada namanya Pak Aryadi. Kalau Jawa Timur di Lumajang itu ya banyak. Saya satu-satunya pribumi. Oke. Mungkin bisa lanjut ke Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ibnu Prakoso itu Pak Ibnu Mbak Osi. Prakoso. Ya. Ya. Pak Ibnu Prakoso menanyakan bagaimana awalnya mencari pasar ekspor dan apa kendalanya? Sekarang ini sangat mudah. Jadi saya punya website itu ya. Sebelumnya itu saya masuk ke Alibaba itu, anak saya masuk ke Alibaba. Kita menjadi partnernya Alibaba Gold waktu itu. Tetapi tidak sangat efisien. Yang sangat efisien itu adalah membuat website itu, kemudian bagaimana mencantolkan website itu bisa di atas. Sehingga kalau orang buka, kepingin plywood, punya kita muncul dulu. Nah, itu yang susah. Itu misalnya IT itu. Nanti ada Bu, ahlinya. Banyak kok. Ya, cuma itu saja sekarang. Itu saja. Kalau di awal-awal dulu, karena almarhum suami saya itu kerja di kayu. Jadi kalau ada buyer datang gitu ya. Jadi ceritanya itu dia itu kerja di perusahaan kayu. Kemudian sudah mutasi ke beberapa departemen. Begitu terakhir dia tanya kepada atasannya, "Aku kok gak bisa munggah-munggah ya?" Kan gitu. Dijawab sama atasannya, "Itu putra mahkota sebentar lagi mau datang dari Amerika. Guayu." Kan gitu ya. "Kamu itu siapa?" Kan gitu ya. Langsung cegak suami saya. Waduh, berarti mati saya tidak bisa naik di sini. Saya harus melakukan perubahan. Mumpung waktu itu usianya masih muda. Kalau gini saya jadi karyawan terus kan gitu ya. Jadilah akhirnya kami supplier dulu. Nah, ketika jadi karyawan itu dikantongilah semua nama buyer itu. Setelah punya diteleponi, aku ya bikin. Hanya sesimpel itu. Cuma delotok memang. Aku punya paling enggak lek wong gak seneng ya paling ngamuk enggak. Yang penting kan dia sudah tahu. Saya punya ya. Suatu waktu nanti dia pasti akan menghubungi. Akhirnya dalam proses waktu ini ketemulah dengan partner yang baik itu tadi sampai 17 tahun sudah. Sehingga transaksi itu bukan lagi pakai LC tapi TT saja. Karena ada selisih biaya kalau LC sekian dolar. Ya kalau 1-2 kontainer kalau puluhan banyak. Saya bisa untuk gaji karyawan selisihnya. Sama dengan shipping agent juga gitu. Dulu pakai IMKL karena belum tahu. Kita kan orang teknik pinter ya. Pelajari. Masa seilmu keton ini mesti bisa kita. Pokoknya duduk ilmu ngawang itu masih bisa. Pelajari. Bayangkan 1 kontainer itu IMKL minta fee $100. Kalau 25 kontainer berapa dolar? Saya kerjakan sendiri. Saya datang ke Perak sana, saya dotok. Saya mau kirim, tapi saya kasih harga bottom saya. Mau langganan saya ini. Saya gitu kalau saya mau langganan. Oke, akhirnya kasih dasar bottom. Itu udah harga yang diberikan ke IMKL. Jadilah saya sekarang IMKL. Selisih itu bisa untuk gaji karyawan.
Sehingga satu karyawan administrasi di Surabaya itu bisa IMKL, ada yang bisa ngurus pajak, kan gitu ya. Ada yang bisa kulaan-kulaan spare part dan sebagainya. Jadi usahakan kalau seperti saya ini kan harus efisiensi tinggi ya. Satu orang itu bisa menghandle tidak hanya satu saja departemen. Dia bisa A, bisa B, bisa C kan gitu ya. Sehingga ketika ini tidak ada, orang satunya masih bisa. Jalan terus, tidak sempat berhenti. Itu Pak Ibnu. Jadi kantongi namanya, bayar kantongi, habis itu diwotok. Tidak beli tak, aku bikin, tidak beli tak. Gitu. Jadi memanfaatkan link yang existing ya Bu ya? Karena niatnya kerja waktu itu sudah aku harus punya pabrik kan gitu ya. Yeah. Jadi kalau memang niatnya mau menjadi entrepreneur, kerja di situ pelajari skillnya, pelajari semua infrastruktur yang ada. Gaji nomor kesekian. Jangan berapa, aku harus naik gaji. Nah, kamu mau jadi entrepreneur apa mau jadi karyawan? Oke, berarti sekarang Bu Ratna fokusnya hanya ke ekspor ya Bu ya? Ini ada pertanyaan dari Pak Fresh, 100% iya. Belum ada karena pasar kalau lokal ya? Itu ruwet dengan teks pajak. Malas saya. Jadi meskipun kadang di dalam negeri lebih murah, konsultan saya, wis timbangannya ribet masalah akuntansi keuangan pajak. Diperiksa lah, saya ekspor semua. Karena kalau ekspor itu 0 teksnya. Kalau dalam negeri kena PPh 10%. Untuk kendala ekspor ada yang selama ini Ibu alamin nggak Bu? Kendala ekspor itu begini. Pertama adalah masalah asuransi. Kalau ada apa-apa, faktor risiko taruh di pihak ketiga, asuransi. Jadi namanya kapal kan gitu ya. Yeah. Nah, itu taruh pihak ketiga. Sehingga kita ketika ada misalnya kan jalan ada badai atau gelombang macam-macam kita tenang kan gitu ya. Kendala yang pernah saya alami itu adalah, bukan punya saya sih, tapi punya pabrik sebelah gitu ya. Nah, dia kirim, ternyata sampai di sana, itu dianggap speknya tidak sesuai. Sehingga yang terjadi adalah, barang ini karena tidak sesuai, saya kembalikan, atau you jual lebih murah. Nah, karena orang ini tidak menguasai LC. Dan dia tidak taruh grader di situ. Atau bisa jadi orang ini memang tidak sesuai yang dijual dengan spek yang ditawarkan, tidak sama. Karena itu di situ butuh kepercayaan. Kalau buyer kita itu sudah percaya, jangan sekali-kali meskipun sedang banyak permintaan ya, tetap kualitas. Sampai sekarang perusahaan saya meskipun kecil, tetap dicari. Karena apa? Bukan saya sombong, karena kualitas. Konsistennya. Kenapa saya bisa jaga kualitas? Karena yang saya kerjakan itu adalah hulu sampai hilir. Perusahaan lain itu tidak punya sawmill. Perusahaan lain itu kulaan sound timber. Saya tidak mau. Jadi bisa lebih ini ya Bu, jaga mutu ya? Bisa jaga mutu sejak awal. Proses end to end ya, berarti yang dikontrol. Betul. Oke. Memang lebih ribet, tapi disitulah uniknya, disitulah letak apanya ya. Ya disitulah. Pokoknya. Iya, daripada itu dikasihkan tempat lain, kita aja di situ ya. Belum lagi kita bisa mengontrol kualitas, karena kita tahu endingnya nanti bahan ini mau dipakai untuk apa. Tahap per tahap. Dari log mau dijadikan sound timber. Berarti endingnya kan sound timber. Sound timber ini mau dipakai untuk apa? Oh, mau dipakai ini dirajang. Oh, berarti tidak boleh tebalnya sekian, harus sekian. Diatur terus. Dan itu saya monitor setiap hari. Sekarang enak ada WA. Saya kasih handphone, beli handphone, foto, cukup foto. Nah, manajemen bagaimana? Sekarang IT sudah bagus. Anak saya bikin software. Dari Lumajang sana, karyawan key-in komputer semua. Nah, terjadi pergerakan. Stok name berapa, pembelian berapa, dimakan. Jadi
Jadi work in process berapa, finish good berapa dimasukkan sama dia. Kemudian dropping keuangan berapa dimasukkan, terus masuk di cloud. Jadi softwarenya dimasukkan di cloud, nanti jam 12 email ke saya. Oh, hari H-1 kondisi stok produk A sekian, stok log sekian, oh, piutang sekian, tagihan sekian. Saya bisa baca setiap jam 12 siang. Ya, ini memanfaatkan IT yang sebetulnya tidak canggih-canggih amat, tapi sangat membantu. Sehingga ketika jam 12, oh, ini sudah bergerak sekian rupiahnya, aman, ayo jalan-jalan. Kan gitu. Tidak harus di tempat itu. Gitu. Demikian juga ketika ada apa gitu ya, kebetulan kan kita tidak harus di tempat. Saya sampai sekarang tidak punya meja direktur atau meja apa, tidak ada, Mbak. Karena keliling-keliling. Tidak ada itu, hapus. Di tempat saya tidak ada meja direktur. Semua keplan di lapangan. Kalau capek baru duduk. Gitu. Oke, Bu, ini tadi ada yang resign dari Mas Landung ya tadi. Ada pertanyaan yang mau disampaikan, Mas Landung, mungkin bisa di-unmute dulu. Bu Ratna, pertama terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Yes, sama-sama. Saya terima kasih juga. Nomor 2, ini ada yang japri saya Bu Ratna. Iya. Mau tanya sendiri nggak enak katanya. Ini umurnya kebetulan sudah 41-42. Gimana cara biar semangat buat bikin usaha gitu Bu Ratna? Apa saran, apa ada saran buat umur segitu masih bisa mulai gitu Bu Ratna? Terima kasih Bu Ratna. Baik, terima kasih. Rezeki orang itu tidak ada yang tahu. Lakukan saja. Dengan sepenuh hati. Intinya, punya technical apa? Punya skill apa? Kalau bisa bikin nasi goreng yang enak, buatlah nasi goreng. Tapi kalau tidak bisa, ya jangan jualan nasi goreng. Sesimpel itu. Tapi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan semua itu butuh proses. Saya loh berapa puluh tahun. Usaha itu kalau sudah 10 tahun baru bisa dirasakan. Bukan 1-2 tahun. Ketika 1-2 tahun kelihatan naik, jangan konsumtif. Tidak boleh itu. Harus dikembangkan lagi, kembangkan lagi. Dan itu pun tidak boleh emosi. Seperti pernah saya lakukan. Kok bisa sudah merasa yakin 5 kontainer, jadikan 10 kontainer, enak ini 2 kali ini untungnya. Tidak bisa. Banyak variabel di situ. Butuh proses yang dikendalikan banyak. Ilmu teknik fisikanya kepake ya Bu ya? Kenapa? Ilmu teknik fisikanya kepake. Iya, kontrol harus dikontrol. Input-outputnya tahu. Iya, ketika seneng gitu, jangan seneng sekali. Ketika sedih, jangan sedih sekali. Biasa saja. Yang masuk akal, semua yang masuk akal, santai gitu. Jangan ngoyo. Cuma ya itu tadi, sepenuh hati. Terus rasakan step by step-nya. Ketika ketemu suatu permasalahan, kemudian sepertinya kita kok rugi. Jangan pernah merasa rugi. Disitulah biaya untuk belajar tentang kasus itu. Tapi sesuk ya terulang lagi. Diingatkan gitu ya. Iya. Itu Mas Landung. Ketemukan dulu skill, jangan passionnya ya. Passion saya seneng game-gamean, tapi kan gak skillnya di situ. Skillnya apa? Pelajari hulu sampai hilirnya. Jadi ketika jalan, jangan langsung jalan gitu aja. Lihat kiri kanan yang ada hubungannya dengan rencana skill saya itu apa. Jadi kan ada apa ini? Oh ini bisa digitukan. Oh bisa ini. Oh wawasan di kiri kanan kita itu banyak. Jangan melakukan blending saja, tidak tolah-tolah itu jangan. Ada apa? Bukan ada apa dengan cinta gitu. Ini yang japri sudah senyum-senyum ini Bu. Jangan lupa berdoa karena semua ada yang maha mengatur. Jangan lupa berdoa. Terima kasih Bu Ratna.
Tapi ya itu tadi memang umur 20 sama 40 adrenalinnya beda. Umur 20 suruh naik genteng 40 kok kayak tiba ya apa. Karena itu untuk yang masih umur 20, kalau memang kepingin entrepreneur sudah terjun. Karena masih ada banyak proses. Ada pertanyaan lagi ya Mbak Osi ya tadi dari ada lagi. Ntar aku lihat dulu. Oh dari Pak Ibnu lagi nih. Prakoso ya. Oh, ya. Tentang gaji karyawan nih Bu pertanyaannya. Gaji karyawannya UMR kah? Jadi ini unik. Operator di bawah itu UMR. Tapi ada bagian-bagian di atasnya itu, bukan UMR. Tetapi sistem role pay-nya UMR. Ada bedanya, itu bukan UMR. Beda. Kemudian ada reward. Saya memberi reward karyawan-karyawan yang loyal. Bentuknya seperti ini. Orang kalau sedang haus, kasih minum. Tapi kalau tidak sedang haus, dikasih minum, apa yang terjadi? Ya sekedar minum aja. Tidak berkesan kan gitu ya. Di sini harus pakai sense feeling. Makanya harus sering natap ke lapangan, pegawai A, pegawai B, diajak komunikasi. Nah, reward yang saya berikan saat ini, ada beberapa karyawan yang sudah sangat loyal, itu saya umrohkan. Daripada saya yang umroh, karyawan yang umroh. Setiap tahun, berapa orang, setiap tahun, berapa orang. Kemudian saya buat juga sebagai CSR, anak-anak karyawan yang berprestasi, ada beasiswa, kan gitu ya. Kemudian ada juga CSR yang untuk sebelah itu, karena saya orang elektro, ya pasangi PJU kan gitu ya. Penghijauan itu wajib. UMR Pak Ibnu. Untuk operator di bawah UMR, kemudian yang di atasnya operator. Ada fungsi waktu lama gitu ya. Dan ada fungsi hasil produksi. Nah, kalau dari penjelasan Ibu kan bisa dibilang kalau kami menangkapnya, oh berarti Ibu itu bisa memperlakukan karyawan dengan baik gitu kan Bu. Nah, tapi apakah pernah ada masalah yang terkait ketenagakerjaan yang cukup serius gitu Bu? Misal dengan karyawannya kayak tadi kan Ibu sempat bilang mungkin di tempat lain ada yang orangnya cepat keluar masuk kan cepat ganti seperti itu. Terus ada yang misal keluar terus dia bikin lagi jadi saingan seperti itu. Apa Ibu pernah mengalami hal-hal seperti itu juga? Saya memang manajemen konvensional. Ketika ada karyawan, butuh karyawan, saya floor dulu. Bukan saya tapi ya, di-floorkan di situ. Sehingga nanti referensinya siapa ini. Ketika ada masalah, biasanya diajak rundingan. Kenapa sih kamu kok sampai gitu? Gitu. Kalau sudah diajak rundingan, tidak menyelesaikan masalah, kembalikan ke yang bawa tadi referensinya. Wangmu ya apa ini? Cuma sesederhana itu. Saya sampai ke operator bawah memang tidak ya. Yang saya pegang adalah poin-poinnya. Ini. Selalu saya ajak ngomong. Selalu komunikasi lewat WA. Pulang pun kadang ada yang, Bu, assalamualaikum, saya izin pulang. Ya tak jawab, waalaikumsalam, terima kasih. Itu tiap hari, harus dilakukan seperti itu. Makanya kantor saya itu ada di WA itu sekarang. Virtual ya Bu, virtual office. Tidak punya meja. 4.0 nih Bu nih. Kita perlakukan mereka itu seperti keluarga. Saya seperti itu. Saya suruh itu. Itu adha sebentar lagi gini ya. Selalu ada korban. Saya suruh mereka cari sendiri, cari. Ya disembelih, ada yang nyembelih, ya dibagi-bagi sendiri sama mereka. Mereka merasa ikut memiliki. Bukan sampai ke operator yang bawah-bawah, yang poin-poin ini loh. Yang poin-poin ini loh yang dipegang. Mereka merasa
saya ikut memiliki. Jangan lupa memberi reward. BPJS, tenaga kesehatan itu ya punya, itu sudah wajib itu ya. Yang lain-lain itu saya berikan. Karena kita besar bersama-sama, kan gitu ya. Sakit, jangan ambil haknya. Saya orang Muslim, jangan ambil haknya. Kita bagikan. Jadi kayak ini ya Bu ya. Masa pandemi ini, ya itu ada saja. Sekarang tuh dua minggu ini sudah 2 shift lagi saya. Dari Middle East itu banyak ternyata masih minta-minta. Berarti sebenarnya kalau dari penjualan tidak terlalu menurun, Bu, dengan adanya pandemi ini? Sempat overstock 2 minggu menjelang Lebaran misalnya. Sempat sawmill berhenti ada sebulan. Begitu tidak jalan pemasaran, langsung sawmill pembelian log berhenti saya. Berhenti, sempat bagian operator mesin penggergajian itu 2 minggu. Tidak jalan. Nah, tapi saya beri kompensasi tetap. Karena di situ kan berhentinya bukan karena dia ya, tapi karena keadaan. Saya beri bantuan. Saya beri bantuan supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Kita bisa ke pertanyaan selanjutnya, Bu Ratna, Mbak Osi. Ya. Sebentar. Yang mana tadi? Dari Pak Frezo Channel ini ada tentang payment term, Bu Ratna. Ini di pertanyaannya gini Bu, payment term dengan pembeli luar negeri pakai TT kan Bu ya? Bukankah lebih tinggi risiko jika COD? Kalau boleh tahu berapa gross margin di bisnis plywood seperti ini khususnya untuk ekspor? Ini masalah dapur nih Bu. Nah, saya hanya bisa jawab sistem payment-nya ya. Ya boleh. Kalau itu buyer baru, saya minta LC. LC dengan Aku nggak ada suaranya. tipe LC at site, irrevocable LC at site. Irrevocable itu artinya ketika LC itu sudah dibuka sama buyer, dia tidak bisa membatalkan sewaktu-waktu. At site artinya ketika dokumen sudah clear harus dibayar. Tapi yang satu ini beda lagi. Buyer saya yang sudah di Taiwan 17 tahun ini, bayar sudah saya kirim, nanti bayar. Seminggu nanti bayar, kirim lagi, bayar. Seminggu, paling lama 2 minggu dia bayar. Tapi kalau yang baru-baru, saya selalu minta LC. Dengan jenis irrevocable LC at site. Harus bisa belajar tentang membaca LC. Meskipun saya orang teknik fisika. Karena di situ tuh ada poin-poin mana saja. Nah, sekali ada bleset, kena diskrepensi penyimpangan, denda, ujung-ujungnya pokoknya denda, duit. Dan itu resiko kita, bukan seperti perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu. Kita kan kalau jadi kalian, enggak tahu aku. Kalau ini, aduh, aku ini yang kena. Jadi harus hati-hati. Itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Frezo ya. Oke Mbak Osi. Di chat sudah habis ya Mbak. Ada lagi nih dari Pak Ahmad Fatoni. Oh iya ada. Ya. Apakah Wana Indoraya memproduksi furniture dari plywood atau plywood saja? Dan jika memproduksi furniture, apakah menggunakan mesin CNC? Nah itu tadi udah dari paparan. Dari paparan saya pingin saya itu punya furniture, tapi furniture itu yang bebas sehingga orang bisa beli, bisa di knockdown sendiri. Custom bisa di inspirasinya dari IKEA juga ya. Iya, makanya kalau masih ada itu bisa kita menangnya saya kan bahan bakunya saya bisa sendiri. Mestinya harganya bisa lebih murah. Kepinginnya nanti seperti itu. Tapi sebelum itu saya kepingin wood pellet ini karena banyak waste yang terjual murah, terbuang kadang. Itu. Tambahan lagi dari Pak Ahmad Fatoni, Bu.
Untuk supply ekspornya, apakah menggunakan brand sendiri atau sebagai OEM dari brand luar? Punya saya tidak ada trademark. Oke. Tidak ada trademark. Tetapi ketika middleman yang minta gitu ya, kirim nanti di stapeli ini ya, dikasih macam-macam berubah-ubah. Itu biasanya kalau kirim ke Middle East, yang model bulan lah, yang model kuda lah, apalah ya disemproti aja untuk. Tapi kalau ke Taiwan nggak ada. Tergantung permintaan juga ya Bu ya. Iya. Maunya pokoknya nego semua. Nego mana yang sama-sama enak gitu loh. Masuk akal, sama-sama enak, ya kita kerjakan saja. Margin pun begitu, ketika kondisi tidak enak, ya jangan sampai kita nyaman, tapi dia enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak akan berlangsung. Dia nyaman, saya enggak, ya besok enggak saya kasih lagi. Artinya apa? Ya ayo enak ini kita bagi dua. Jadi semua kalau nego itu enak. Bisa diajak komunikasi, tenang, ayo ya, gini ya, ya wes. Selama itu tidak rugi. Ada lagi nih pertanyaan dari Pak Freso. Pak Freso kayaknya Pak Freso nih. menarik banget nih, Bu. Antusias banget ini Bapak. Iya. Apakah harga bisa lebih kompetitif dibandingkan produk sejenis dari pesaing? Ini mungkin juga terkait ada penanya yang lain juga menanyakan sih Bu, bagaimana cara Ibu mengatur persaingan dengan pesaing-pesaing yang lain itu seperti apa sih? Gitu. Supaya tetap bisa produsen di Indonesia itu tidak bersatu. Tapi kalau di Taiwan itu bersatu. Akhirnya kita itu sering jadi bulan-bulanan begini. Saya kulak di sana loh, pabrik itu loh, murah segini. Masa kamu nggak bisa turun? Nah, kenapa bisa turun? Ketika pabrik itu overstock, dia kehabisan cash flow, mau nggak mau harus lepas barangnya kan, diturunkanlah harga. Nah, sama buyer sana, ini loh, aku dapat lebih murah. Akhirnya apa? Ya wes, jual murah. Selama itu tidak rugi, saya masih ya sudah ya apa? Karena di lapangan itu orang yang nakal itu banyak, terutama pemain-pemain baru. Datang, bikin somil, kulaan beli log itu mahal. Ya nanti setahun, loh kemana ini? Hilang. Tapi sudah sempat merusak harga. Itu banyak itu. Oke. Oke, Mbak Nisa. Masih ada pertanyaan lagi mungkin? Oh, masih ada lagi? Udah. Dari Iqbal. Oke. Iqbal bisa langsung jawab ini. Iya, Mas Iqbal langsung aja. Bisa langsung bilang, ngomong aja, Bal. Iqbal tentang tren ke depannya. Bagus. Ya, Bu. Jadi kayu apakah ini, tidak ada itu, Bu, rencana untuk mengganti istilahnya mengganti kayu dengan produk lain atau ada temuan baru yang bisa menggantikan kayu gitu, Bu? Semua itu ada kemungkinan. Tapi ada negara-negara yang punya aturan-aturan masih pakai ini. Kenapa? Karena kayu itu kan alam gitu ya. Dibandingkan plastik, dibandingkan beton gitu, punya kelebihan tersendiri lah. Saya yakin selama masih ada kayu yang tumbuh, masih ada. Dan kayu ini hanya 3-4 tahun umurnya. Tidak sama dengan kayu jati yang belasan tahun. Kayu sengon itu memang tergolong softwood. Kayunya tidak terlalu keras. Terus putih jadi bagus. Kalau di Middle East itu langsung jadi furniture. Tidak perlu ditempel-tempeli HPL atau apa-apa itu tidak. Ada yang dipakai untuk furniture, ada yang dipakai untuk skat. Ada yang tidak mau pakai sekat-sekat MDF
apa sih seperti city coach itu kan nggak mau, mintanya kayu. Karena kan anget kayu itu ya. Kalau di luar negeri isolator dan sebagainya. Saya yakin masih bagus. Kondisi Baik, Bu. Terima terburuk kasih, Bu. paling enggak jadi bahan bakar. Pelet tadi dihaluskan jadi bahan bakar. Sekarang PLN kita kan biomas itu ya. Iya. Briket itu ya berarti bisa Briket. dimanfaatkan. Ini Pak Diki ahlinya itu. Saya kemarin dengan Pak Kayun sudah survei ke tempat saya. Ayo mau lihat. Iya, tadi juga ada Pak Kayun, Bu. Cuman Bapaknya live duluan karena ada webinar yang lain. Iya, Tadi Pak Kayun juga karena sempat ada join. meeting lagi. Iya. Ini ada apresiasi dari Pak Bib ya. Iya. Mbak Nisa. Ada, oke. Ada yang menyampaikan, Bu, terima kasih dapat banyak keyword. Don't be greedy, honest, down to sight, trustworthy, knowing the whole process, fairness. Sehat selalu, Bu, katanya. Ada yang menyampaikan seperti itu. Dari Pak Kayun juga tadi menyampaikan pesan juga. Beliau mohon maaf tadi Pak Kayun karena harus meninggalkan meeting. Kebetulan jadi host untuk pertemuan di acara yang lain. Semoga Bu Ratna tetap semangat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih sama-sama. Poin ketiga, ibarat Sri Kandi, Pak Kayun berharap Bu Ratna bisa menginspirasi dan akan menciptakan Sri Kandi teknik fisika yang lain. Salam sehat untuk semuanya. Amin, amin. Salam sehat untuk semuanya. Jangan pernah menyerah. Selama kita masih diberi kesempatan bernafas, masih ada rezeki di situ. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini yang bisa disampaikan ke Bu Ratna. Kita bisa buka diskusi aja kali ya. Diskusi, monggo. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau dari saya juga ada pertanyaan sih, Bu, sebenarnya. Bu Ratna kan dosen juga ya, Bu, ya? Itu ngatur waktunya susah nggak sih, Bu? Apalagi kan kalau sekarang mungkin kan sudah ada WA, jadi bisa ngontrol dari jauh bisnisnya. Kalau dulu kan waktu Ibu merintis kan mungkin harus bolak-balik Surabaya, Lumajang, atau Setiabudi sambil dosen iya, ngurus bisnis iya, ngurus keluarga juga. Seperti apa, Bu? Ya, semua itu memang kita tidak bisa harus ada yang terkalahkan memang, kan gitu ya. Nah, dari banyak kegiatan-kegiatan itu, waktu itu kalau mengurus kayu ini masih almarhum suami saya, beliau yang ke sana. Saya sebagai teman untuk bertukar pikiran. Support system. Kenapa? Support system. Juga sebagai supporting, sebagai supporting. Dan juga waktu pengambilan keputusan, kalau gitu saya tak usaha ya. Kalau ada apa-apa dengan usaha kita, kan kamu masih punya gaji. Suami saya kan gitu. Saya pegawai negeri, berarti kita hidup pakai gajimu ya kan gitu. Ya kan gitu. Jadi sebagai backup saya itu, kalau ada apa-apa tentang usaha ini, kami masih ada gitu deh. Jadi tidak ngawur gitu ya, tidak ngawur. Nah ini juga penting untuk mas-mas, ajaklah partnernya. Kalau memang di bisnis ya, ajaklah partnernya juga mengelola itu. Karena who knows, tidak ada yang tahu kehidupan orang. Ketika kasus seperti saya ini terjadi, masih bisa pasangannya meneruskan kan gitu. Jangan dianggap konco wingking karo apa-apa karo. Bisa diajari orang, itu bisa diajari. Pasangannya bisa diajari. Mbak-mbaknya juga gitu. Mau tahu ikut tuh aja wis. Kemana ya harus tanya aja. Tanya aja. Karena kan butuh proses, butuh waktu kan gitu. Nah, kalau sudah punya usaha seperti ini dan jalan, jangan lupa menyiapkan kadernya. Kadernya disiapkan. Ya setiap hari diajak komunikasi di rumah, di meja makan, di mana, didoktrin terus. Doktrin terus. Diajari. Oke. Kan eman ya, kalau sudah jadi terus mau bilang dilempar ke orang lain kan eman juga.
Harus teruskan ya Bu ya. Iya. Oke, kita masih buka 2 pertanyaan lagi mungkin ya Mbak Osi ya. Oke. Melihat Ada waktu lagi yang masih tinggal terbatas. Bisa 2 pertanyaan lagi Mbak Osi dibacakan. Oh ya, ini dari Uswa. Oh, ini teman seangkatan saya nih, Bu, dari Uswatun, angkatan 2013, Bu. Dia juga kebetulan sedang merintis usaha kayu juga, Bu, di Lumajang kalau nggak salah. Ini si Uswatun bertanya, Bu Ratna pernah mengalami penurunan harga plywood atau tidak? Kemudian bagaimana cara mengatur membeli untuk bahan bakunya sendiri, cara mengaturnya seperti apa? Oh, bukan lagi pernah, sering. Jadi plywood, blockboard itu gini-gini harganya. Naik, turun, naik, kan gitu ya. Ketika satunya naik, ini yang saya proses. Ketika ini turun, satunya naik, satunya yang saya proses. Ketika sama-sama naik, mau tidak mau saya beli bahan bakunya saya turunkan. Lotnya diturunkan. Karena sumbernya kan dari sana. Jadi bisa dibilang itu juga keuntungan dari Ibu sendiri kan punya diversifikasi produk, ada 3 produk, itu juga jadi salah satu keuntungan ya untuk menyiasati naik turunnya harga. Kenapa bisa berkembang seperti itu? Dasarnya dulu saya kan cuma satu produk, Berkor. Berkor itu selama produksi keluar grade A, keluar grade B. Grade A laris, grade B-nya numpuk semakin banyak. Dijual itu susah. Jual itu loh ngemis. Dan ada saat-saat tertentu saya jual grade B itu minus. Ditutupi subsidi silang dari grade A. Nah, dari situlah muncul pemikiran, wah ini harus diversifikasi, harus diolah sendiri yang grade B. Jadilah blockboard itu. Begitu blockboard bisa, karena itu sebetulnya satu pabrik sendiri blockboard itu. Kalau di Taiwan itu satu pabrik. Beli dari saya Berkor, dijual ke Taiwan. Di Taiwan itu yang mengolah pabrik blockboard. Nah ini saya bikin lagi untuk mengolah yang grade B tadi itu. Jadilah blockboard. Jadi blockboard lancar, banyak permintaan. Karena itu sudah hampir barang, sebetulnya belum barang jadi ya. Barang jadi itu kan furniture kan gitu ya. Nah ini sudah tinggal satu proses lagi. Ditambahi HPL, kalau tahu namanya HPL. HPL itu satu lembar tipis. Mau minta motif kayu kayak apa? Kalau lihat, saya itu pernah mau bikin meja ke Informa. Informa atau apa ya dia? Di Iskes itu apa namanya? Informa. Nah, itu harganya 9 juta. Saya bikin sendiri. Tidak sampai 1 juta itu. Tidak sampai 1 juta. 900. Ya. Kalau bisa sampai 9 juta, ya itu tadi. Uang berhentinya, gaji karyawannya, sewa gedungnya, kan gitu ya. Seperti tadi saya gambarkan, saya tampilkan yang ruang istirahat itu, meja-meja itu, bikin sendiri itu. 1 lembar jadi 4. Press sendiri. Sebetulnya saya mau jualan jadi distributor ya, tapi malas. Udah itu aja, jual ke orang, biar orang yang jual. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya, untuk yang plywood, tadi kan kalau misalnya dari produk yang pertama, grade A dan grade B di ekspor, kemudian grade C-nya jadi produk yang kedua, jadi blockboard, kemudian dari blockboard jadi ke plywood. Nah, kalau untuk plywoodnya sendiri, kalau misalnya ada yang grade-nya tidak lolos untuk ekspor, dikemanakan, Bu? Selama ini masih masuk semua. Harganya cuma lebih rendah gitu aja. Masih masuk semua. Masih masuk. Alhamdulillah masih masuk semua. Kalau dalam negeri itu susah. Pernah saya dulu melakukan, susah. Bayarnya lama.
Kalau luar negeri enak. Oh, kok kepegang LC-nya tipe itu tadi, terus bank kita itu punya koresponden dengan bank dia tempat buka, sudah aman. Biasanya kalau seperti itu ada grader di tempat saya. Nah, sehingga barang saya itu nanti tidak akan dikembalikan, karena ada gradernya sudah di situ. Gradernya itu yang, oh ya ini udah oke. Dari awal QC-nya sendiri sudah ketat ya Bu ya, supaya mengurangi Iya, makanya itu hati-hati di situ. Kalau sudah percaya, sudah. Tapi kalau bayar saya yang 17 tahun itu sudah enggak. Keren. Karena sudah ada trust-nya tadi ya Bu ya. Iya, itu loh yang penting. Itu yang penting. Ketika di Taiwan kondisi susah, kita harus ikut merasakan turun harga. Jangan, wah enggak bisa gitu. Jadi kebanyakan harga itu saya itu nego. Ya gini ya, naik ya, iya, nah gitu. Temu titik das, iya wes saya dapat, dia juga dapat, jalan gitu. Harus ulet, telaten. Bahasa baru nih, utun. Banyak dapat kosakata baru dari Bu Ratna hari ini. Bahasa Jawa itu. Harus telaten. Oke. Mbaknya ini banyak apresiasi juga Bu dari yang ada di chat. Ke Bu Ratna juga, terima kasih atas waktunya dan ilmunya yang ditularkan ke kita. Pokoknya ini manajemen konvensional, karena perusahaan pribadi kadang tidak ada di teori gitu ya. Tidak sama dengan sharing session yang biasanya itu ya, yang itu semua perusahaan besar. Ya, ini perusahaan kecil saya yang dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan telaten, utun gitu ya. Mungkin kalau perusahaan besar margin $1 enggak mau, saya mau gitu loh bedanya. Ya. Oke. Jadi tadi sudah pertanyaan terakhir ya Mbak Ayu ya? Iya Mbak Osi. Terima kasih sekali lagi sih Bu Ratna. Kami banyak belajar hari ini. Kalau dari saya sendiri beberapa kesimpulan untuk dari poin managing bisnisnya, memang harus dipegang 3 poin tadi ya Bu ya. Technical, paham alur produksi, spek alat dari hulu sampai hilir kita harus paham. Kemudian dari poin manajemen dan strategi juga kita harus tahu SOP, troubleshooting. Kemudian saya rasa memimpin dengan empati ketika kita bisa tahu, mau memahami bagaimana budaya orang sekitar, supaya kita juga tahu bagaimana memperlakukan orang-orang yang juga kan berkaitan dengan poin ketiga tadi tentang karakter. Kemudian juga menjaga hubungan dengan partner bisnis itu juga penting juga ya Bu ya. Kemudian satu juga kalau sesuai topik kita kan juga tadi di judul kita menuliskan women empowerment gitu. Dan kalau dari yang Bu Ratna ceritakan tadi, women empowerment sudah terlihat secara tersirat sudah banyak sekali Ibu sampaikan sih sebenarnya, seperti tadi bagaimana ketika memulai bisnis dengan suami ya harus sama-sama dilibatkan gitu kan. Itu kan juga salah satu bentuk women empowerment, di mana perempuan itu tidak hanya untuk mengurusi urusan domestik, tapi juga bisa dilibatkan dalam hal bisnis, dan bisa juga ternyata manage ketika ya worst case-nya suami tidak ada, istri masih bisa menjalankan dan bisnisnya bisa tetap sustain gitu. Kemudian ya intinya menjadikan sebagai tim ya Bu ya, jangan cuma dijadikan backing di belakang, tapi juga dilibatkan di proses supaya bisa sama-sama meningkatkan bisnisnya bahkan kalau bisa gitu. Nah, disuruh masak saja. Dan mungkin justru jadi nilai tambah juga ya Bu, sebagai perempuan kan empatinya biasanya lebih gampang terasa gitu dibandingkan yang laki-laki, jadi bisa mengimbangi dari segi itu juga, nge-treat karyawan dengan baik sehingga orang-orang juga loyal ke kita. Treat partner bisnis komunikasi juga dengan baik. Betul. Intinya itu komunikasilah dengan baik. Karena sesuatu itu bisa menjadi meledak-meledak atau menjadi sesuatu yang mendinginkan, tergantung komunikasi.
Nanti semakin tua, semakin wise lah kalian. Kalau masih muda kan atau mau itu di Iya. Dan satu lagi, kalau mau mendulang devisa, jangan selalu orientasinya ke luar negeri. Di desa banyak. Ya. Ayo desa. Oke, mungkin bisa banyak banget ya Mbak Osi ya yang bisa kita Banyak pelajaran sekali dari dikumpulkan. sharing dengan Bu Ratna Pelajaran. hari ini ya. Iya. Terima kasih atas waktunya juga Bu Ratna Ya. bisa Terima kasih, sehat semua. ilmunya. Ya, Ada makasih Bu Ratna. Bu Ratna Yang dan keluarga. mohon maaf ya. Oke, Dan bermanfaat. mungkin Bermanfaat sekali. Ini. Ya, Masnya bisa kelihatan dulu Mas. Ya, Mas, anu. Teknik fisika. Oh, tadi fisika 2016 ya? 2016 ya Bu ya. 2016. Oke. Lah Pak Indra, ini Pak Indra. Nah, Ini ada dosennya nih Bu. Oke. Lalu membantu, backup, mensupport semua. Ini ada yang resen Mbak Elo, ada yang mau disampaikan ke Bu Ratna mungkin? Mana Mbak Elo? Tadi ada yang resen Mbak Elo, bisa di-unmute dulu. Bentar, mana Mbak Elo ya? Bentar. Hilang di aku ya. Cari dulu dia. Di aku juga hilang. Oke, mungkin salah pencet kali Bu. Oke, terima kasih banyak ya Bu Ratna atas sharing yang diberikan sore ini. Ilmunya banyak banget yang bisa kita dapat ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang berpartisipasi. Teman-teman yang sudah bergabung. Terima Dan kasih, waktu belajar bareng. Capture bareng dong. Capture bareng. Oh, Hadiah. Mau foto Oh, iya. bareng. Oke, Ya. boleh. Foto bareng. Boleh. Nanti bisa tolong dinyalakan semua videonya. Iya, dinyalakan semua videonya ya. Oke, bentar. Itu Mbak ya. Ini ada 2 screen sih di saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jun. Halo Dua kali. Jun. Oke, bentar. Halo Kiki. Ya, Pak. Bentar ya. Kita mulai ya. Yang kedua. Bentar. Share kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya atas Terima kasih partisipasinya. semuanya. Terima kasih. Sampai Ditunggu. Semoga Bu Ratna, semoga sehat selalu sekeluarga. Amin, amin. Amin. Sama-sama. Doa yang sama. Terima kasih, Bu Gi. Untuk Bapak Ibu. Terima kasih, Mas-mas. Ditunggu sharing session cerita-cerita selanjutnya. serunya, Bu. Ya. Ya, kita tutup sesi hari ini. Sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Minggu depan ada lagi ya, Mbak ya? Insya Allah ada. Tergantung Iqbal nih. Iqbal gimana, Mbak? Oh iya. Mungkin teman-teman nanti bisa join, nanti bisa dilihat di Instagram dan YouTube channelnya IKTF ya. Mbak Osi ya. Nanti akan kita upload di Nah, YouTube. Ntar kita upload di YouTube juga. Nanti untuk sharing session, next sharing session bisa kita akan infokan melalui poster yang akan kita share ke WA group atau di Grup WhatsApp maupun di Instagramnya IKTF. Insya Mungkin Allah ada yang ke teman-teman depan nanti kalau tentang ada teknikal lagi. ya, kalau ada teman-teman yang punya ide ingin sharing session seperti apa bisa juga dimasukkan Bisa ke kami ya. kontak ke Bisa kami. di IG juga masukannya. Iya. Program yang kemarin dilanjut ya? Gimana? Program Gimana, yang Pak? kemarin, Yang mana, Pak? yang mentor bareng Mentor bareng. kuliah itu. Oh, kuliah. Oh, Masih kayak gitu Om Pri ya? Om Pri masih ada nggak di sini? Iya, ya kan kemarin kan sudah. Oh, kuliah tamu Pak ya? Bukan Yang kuliah kuliah- tamu lagi. yang kuliah project, Bukan. kuliah project ya, Pak ya? Project manajemen Oh, ya? project. Ya, project Luar management. biasa itu, luar biasa lah pokoknya. Ya, nanti bisa jadi ini Pak. Jadi masukan buat Mas Didik buat Betul. next Sekarang project. sekarang dengan era sekarang malah butuh tuh. Iya betul Pak. Iya.
bisa lebih kondusif sih sekarang ya. Ya. Oke. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih semuanya. Salut Ika TF. Salam IKTF. Cepat, Pak. Atur semua. Kita akhiri sharing session sore ini ya. Ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam.